Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatus Zuria dengan NIM 2261211099. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak? Membuktikan secara ilmiah kebenaran Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran moral merupakan sebuah tantangan. Alasannya karena keduanya dianggap sebagai wahyu ilahi yang melampaui jangkauan metode ilmiah konvensional. Selain itu, interpretasi terhadap ayat-ayat dan hadis seringkali beragam, dan kebenaran agama seringkali lebih terkait dengan iman dan keyakinan daripada bukti empiris semata. Meskipun cukup sulit untuk membuktikan kebenaran Al-Quran dan hadis secara mutlak, tetapi terdapat berbagai pendekatan yang dapat dilakukan untuk memahami dan mengkaji keduanya, seperti pendekatan historis dan ilmu sosial. Jadi pendekatan historis ini dapat dilakukan melalui analisis yang meneliti konteks sejarah di mana Al-Quran dan hadis diturunkan sehingga dapat memberikan wawasan tentang relevansi ajaran-ajarannya. Kajian sejarah juga dapat menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut telah berkontribusi pada perkembangan masyarakat. Kemudian, ilmu sosial dapat dilakukan melalui studi sosiologis yang mengkaji dampak ajaran Al-Quran dan hadis terhadap perilaku masyarakat. Jadi kita bisa mengetahui tentang bagaimana nilai-nilai Al-Quran dan hadis mempengaruhi perilaku individu dan kelompok, dapat memberikan bukti empiris terkait efektivitasnya dalam membentuk akhlak. Jadi pada dasarnya ada beberapa pendekatan secara ilmiah untuk membuktikan Al-Quran dan hadis adalah benar, sehingga dijadikan standarisasi akhlak. Contoh ketika kita melakukan wudhu. Dalam studi ilmiah dijelaskan manfaat-manfaat kita melakukan wudhu, yang mana hal ini sudah diperintah sebelum kemajuan ilmu-ilmu tersebut. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Jadi 4 aliran tersebut yaitu empirisme, nativisme, konvergensi, dan naturalisme. Aliran empirisme berpandangan akhlak manusia terbentuk melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pengetahuan dan nilai-nilai diperoleh melalui panca indera dan pengalaman hidup. Aliran nativisme berpandangan akhlak manusia sebagian besar ditentukan oleh faktor bawaan nature seperti gen dan temperamen. Pengalaman dan lingkungan hanya memainkan peran yang kecil dalam pembentukan karakter. Aliran konvergensi berpandangan pembentukan akhlak merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Gen, lingkungan, dan pengalaman berinteraksi secara kompleks dalam membentuk kepribadian dan perilaku seseorang. Aliran naturalisme berpandangan bahwa akhlak manusia terbentuk secara alami dipengaruhi oleh insting naluri dan faktor biologis. Jadi, empirisme menekankan pengaruh lingkungan dan pengalaman, sementara nativisme menekankan peran bawaan atau genetik dalam pembentukan karakter. Dengan menggabungkan kedua elemen tersebut, konvergensi menawarkan perspektif yang lebih seimbang. Sebaliknya, naturalisme menekankan betapa pentingnya kebaikan alami manusia dan bagaimana lingkungan alam mempengaruhi perkembangan moral. Konsep fitrah dalam Islam dapat menjadi titik temu dari berbagai aliran. Fitrah sebagai potensi kebaikan yang ada pada setiap manusia sejalan dengan pandangan naturalisme. Namun, fitrah juga membutuhkan pendidikan dan bimbingan untuk berkembang maksimal menurut aliran konvergensi. Jadi, pendidikan yang baik menggabungkan kognitif, afektif, dan psikomotorik serta memperhatikan potensi bawaan dan lingkungan siswa. Dalam praktiknya, tidak ada satu aliran pun yang dapat berdiri sendiri sebagai solusi sempurna.
Jadi pandangan Islam memiliki Islam memiliki pandangan yang komprehensif tentang pembentukan akhlak. Islam mengajarkan bahwa akhlak manusia terbentuk melalui interaksi antara aliran nativisme, faktor internal, fitrah, akal dan hati, faktor empirisme, pendidikan, lingkungan, dan serta pengalaman, dan tak kalah penting adalah faktor X. Dalam tanda kutip, ini adalah soal di mana Tuhan yang menghendaki. Hal ini berdasarkan sejarah tentang beberapa anak yang memiliki orang tua dan lingkungan yang baik tetapi tidak menjadikan anak tersebut memiliki akhlak yang baik, begitupun sebaliknya. Jadi, pada dasarnya setiap aliran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan yang paling efektif adalah dengan mengadopsi prinsip-prinsip terbaik dari setiap aliran dan menyesuaikannya dengan konteks budaya, sosial, dan individu yang unik. Dengan demikian, pendidikan dapat membantu setiap individu mencapai potensi semaksimal mungkin dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Pertanyaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadah makhluknya. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan ibadah kita, ada beberapa alasan yang mendasar mengapa kita sebagai manusia dianjurkan untuk berakhlak kepadanya. Yang pertama, pengakuan atas kekuasaan dan kebaikan Allah. Dengan beribadah, kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta, pemelihara, dan penguasa segala sesuatu. Ini adalah bentuk pengakuan akan kebesaran dan kekuasaannya. Ibadah juga bisa mengungkapkan syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua, penguatan hubungan dengan Allah. Semakin sering kita beribadah, semakin kuat pula hubungan kita dengannya. Hubungan yang erat dengan Allah memberikan ketenangan jiwa dan kepastian hidup. Kemudian yang ketiga, kewajiban sebagai hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Sebagai hamba, kita wajib untuk melaksanakan perintahnya. Jadi meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan ibadah kita, namun ibadah membawa manfaat yang sangat besar bagi kita sebagai manusia, karena ibadah bukan hanya sekedar ritual tetapi merupakan bentuk pengabdian diri yang tulus. Pertanyaan yang keempat, mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu, sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Jadi, hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW dituntut untuk menyempurnakan akhlak menjadi dasar penting dalam agama Islam. Akhlak yang mulia dianggap sebagai fondasi bagi segala perbuatan baik. Dengan akhlak yang baik, seorang muslim tidak hanya akan bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Tujuan utama Rasulullah SAW adalah membawa rahmat bagi seluruh alam, dan akhlak yang mulia adalah salah satu manifestasi dari rahmat tersebut. Jadi meskipun akhlak menjadi fokus utama, Islam juga sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk terus belajar dan mencari ilmu. Ilmu pengetahuan tidak hanya membantu kita memahami agama secara mendalam, tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan memajukan peradaban manusia. Jadi, akhlak dan ilmu saling melengkapi. Ilmu tanpa akhlak bisa berbahaya seperti penyalahgunaan teknologi. Sebaliknya, akhlak tanpa ilmu akan sulit diterapkan secara
efektif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, seorang muslim yang ideal adalah mereka yang memiliki keduanya, akhlak yang mulia dan ilmu yang bermanfaat. Saya pernah membaca bahwasanya ada momen ketika Rasulullah SAW memimpin umat Islam untuk berperang. Banyak dari pemuda dan orang-orang pada masa produktif ikut dalam perang. Mereka rela meninggalkan keluarga, harta benda, bahkan nyawa demi menegakkan kalimat Allah. Setelah sebuah perang besar tersebut, Rasulullah melihat begitu banyak pemuda yang ikut bertempur. Beliau merasa sangat bangga dengan semangat juang mereka, namun beliau juga menyadari bahwa umat Islam membutuhkan generasi penerus yang kuat, baik secara fisik maupun ilmu pengetahuan. Intinya, pada saat itu beliau kemudian meminta beberapa dari mereka untuk kembali ke kampung halamannya dan merawat orang tua yang sudah sepuh. Kemudian sebagian lagi Rasulullah memerintah mereka untuk kembali menuntut ilmu. Dengan demikian, ilmu pengetahuan Islam dapat terus berkembang hingga saat ini. Jadi kesimpulannya, Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan akhlak, tetapi juga mendorong umatnya untuk mencari ilmu. Karena keduanya merupakan pilar penting dalam membangun kehidupan yang baik. Akhlak yang mulia akan menjadi dasar bagi segala perbuatan, sementara ilmu pengetahuan akan membantu kita memahami dunia dan memecahkan masalah. Dengan menggabungkan keduanya, kita dapat menjadi individu yang seimbang, bermanfaat bagi masyarakat. Pertanyaan yang terakhir, salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah adalah bersolawat kepada beliau. Jadi apa manfaatnya sholawat kepada beliau sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna? Sholawat ialah bentuk doa dan pujian untuk Nabi sebagai ibadah kepada Allah SWT. Sholawat tidak memberikan manfaat langsung kepada Rasulullah SAW karena beliau telah sempurna dan tidak membutuhkan apapun. Lalu mengapa kita dianjurkan untuk bersolawat? Jadi karena ada manfaat yang kita dapat sendiri saat bersolawat. Simpelnya, ketika kita memberikan hadiah kepada orang yang kita hormati, sebenarnya kita juga merasakan kebahagiaan karena telah membuat orang tersebut senang. Begitu pula dengan bersolawat, meskipun Rasulullah SAW tidak membutuhkannya, namun kita merasakan kebahagiaan dan ketenangan hati dengan melakukannya. Sholawat menjadi sebuah ungkapan seorang hamba kepada Allah agar senantiasa memuliakan Nabi Muhammad SAW. Jadi, sholawat dari Allah kepada Nabi sebagai rahmat dan bentuk keridhaan Allah SWT. Berbeda dengan sholawat para malaikat kepada Rasulullah yang merupakan doa dan istighfar, sedangkan sholawat umat Nabi Muhammad ialah doa dan bentuk pengagungan kepada Rasulullah.